Ya, kalau Bapak Ibu baca Matius pasal 27 itu dimulai dengan salah satu murid yang namanya Yudas Iskariot ya. Bisa dibaca ayatnya, minta tolong. Matius 27 ayat 1 sampai 6 dulu. Ada Alkitabnya di situ, Bapak Ibu bisa dibacakan? Ya, boleh. Ya, Pak Andreas. Terima kasih. Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam, kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala, dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang itu ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sampai 6 ya Pak Tip? Ya, oke. Makasih Pak Andreas. Nah, saudara-saudara, saya beri judul yaitu persembahan yang ditolak ya. Jadi Yudas Iskariot, kisahnya yang sudah dibacakan tadi, menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Nah, sebenarnya tujuannya Yesus diserahkan itu tidak dijatuhi hukuman mati. Ya, jadi Yesus diserahkan, lalu Yudas dapat uang. Nah, ketika Yesus sudah diserahkan, harapannya Yudas itu dibebaskan, saudara-saudara. Ya, itu tujuannya sebenarnya. Tapi ketika Yesus sudah diserahkan kemudian dijatuhi hukuman mati, nah Alkitab tadi mengatakan apa? Maka ia menyesal. Nah, ketika dikatakan menyesal, tidak bertobat, malah dikatakan tadi apa? Setelah menyesal, dia gantung diri ya, seperti itu, saudara. Nah, itu salah satu murid Yudas, salah satu murid Yesus yang namanya Yudas, sangat tragis seperti itu. Makanya saya beri judul persembahan yang ditolak. Jadi sudah tahu Yesus dijatuhi hukuman mati, lalu uangnya, nah ini saudara, jadi sudah merasa salah supaya bisa diampuni ya. Jadi untuk menutupi dosanya, ya sudah aku persembahkan kembali dah persembahan uang 30 perak itu tadi. Tapi celakanya imam-imam tidak mau menerima, saudara, karena ini uang haram, ini uang darah tadi ya katanya. Nah, Yudas tambah stres, lalu akhirnya dia gantung diri, bunuh diri itu. Nah, kita bisa melihat kalau murid-murid Tuhan yang lain itu, saudara-saudara, Yesus itu menyebutnya sahabat. Ya, sampai di Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 itu dikatakan, "Kamulah sahabatku." Ya, seorang sahabat menyerahkan nyawanya, gitu ya, menyerahkan nyawanya. Tapi ketika Yudas Iskariot, nah kita mundur ke belakang, Matius 26 ayat 50 itu dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hei teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Jadi saudara, kalau murid yang lain disebut sahabat, tapi kalau Yudas Iskariot itu disebut teman, saudara. Ya, kita tahu ya bedanya sahabat dengan teman, saudara. Nah, saya berharap malam hari ini bukan sekedar teman, tapi sudah menjadi sahabat. Kenapa? Karena dari waktu ya sering bertemu, saudara, kita setiap Rabu bertemu, sering berkomunikasi, ya malah ada grup WA. Nah, kita sudah jadi sahabat, saudara ya. Tapi kalau teman itu ya sekedar tahu, sekedar kenal begitu saja kan. Nah, Yudas walaupun sudah ikut Yesus 3,5 tahun bersama-sama murid yang lain, maka kedekatannya dengan Yesus itu kurang dibanding dengan murid-murid Yesus yang lain. Makanya Yesus menyebut
Yudas itu sebagai seorang teman. Namanya teman, saudara, kalau menguntungkan ya dekat-dekat, kalau nggak menguntungkan ya sudah tinggal aja, saudara. Itu teman. Tapi kalau sahabat, baik suka maupun duka ya selalu bersama. Nah itu perbedaannya. Nah saudara, kalau dikatakan memberi ya umumnya diterima ya saudara. Tapi mengapa kok ditolak? Nah bagaimana perasaan kita? Pasti sangat sedih ya. Memberi tapi ditolak, saudara-saudara ya, dengan berbagai alasan apa saja. Nah demikian juga saya bisa bayangkan waktu itu Yudas Iskariot begitu sedih, begitu kecewa, saudara, karena memberi kok malah ditolak. Nah kita harus ingat, saudara, apakah Allah itu memerlukan persembahan umatnya? Nah kalau memberi persembahan, apa Allah bertambah kaya? Tentunya tidak. Kalau tidak memberi persembahan, apa Allah bertambah miskin? Juga tidak. Jadi sebenarnya persembahan umat Tuhan dimasukkan ke bait suci atau ke gereja kan sebenarnya untuk operasional gereja kan seperti itu ya. Walaupun bicaranya kita memberi untuk Tuhan, tapi kan kenyataannya saudara persembahan itu, berkat itu dinikmati oleh sesama kita. Nah sebenarnya alasan memberi harusnya seperti ini saudara, sebagai respon mengucap syukur ya, to give thanks, lalu menunjukkan hubungan relasi dengan Tuhan. Dan sebenarnya apa? Ketika kita memberi, kita menjadi berkat bagi orang lain. Betul ya, saudara? Kita memberi, entah bagi sembako atau apapun, kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu alasan dari memberi. Nah, sekarang kita lihat, saudara, mengapa persembahan Yudas Iskariot itu ditolak. Jadi kita lihat gambarnya itu, saudara ya, ketika sudah menyerahkan Yesus, ya, saudara senang sekali dia bawa uangnya. Ya, tapi ketika Yesus dijatuhi hukuman mati, nah pikirannya sudah jauh ya, saudara-saudara, mati yang mengerikan yaitu mati disalib, lalu uangnya tadi dikatakan dikembalikan kepada imam-imam. Lalu para imam juga menolak. Ini uang darah, tidak boleh dipersembahkan ke bait suci. Nah, mengapa, saudara? Nah, kita lihat kehidupan Yudas. Nah, kalau Bapak Ibu baca bukan hanya Matius tapi Markus, Lukas, Yohanes, maka di situ ketemu ya, saudara, soal Yudas Iskariot. Ternyata Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Coba kita baca supaya jelas. Minta tolong gantian atau Pak Andreas terus yang membaca, saudara. Silakan. Yohanes pasal 12 ayat 4 sampai 6. Kalau yang lain mau membaca, silakan. Bu Erlin, boleh? Ya. Saya baca ya, Pak. Ya, Bu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang fakir miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat Yudas Iskariot itu memang dipilih Tuhan jadi bendahara, saudara. Bendahara pelayanannya Yesus. Lalu sumber keuangannya Yesus dari mana? Bapak Ibu boleh baca Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 4. Ya, di situ ada Maria Magdalena, bendahara Herodes ya, Susana. Nah, ini wanita-wanita hebat ya, pejabat-pejabat di pemerintahan Roma pada saat itu. Ya, salah satunya Maria Magdalena ini orang kaya juga, tapi dia pernah dirasuk 7 setan, lalu Yesus mengusir. Nah, sebagai ucapan terima kasihnya, mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Dan Alkitab mengatakan, Lukas 8 ayat 1 sampai 4 itu, dikatakan apa? Rombongan perempuan-perempuan ini melayani Tuhan Yesus dengan harta benda kekayaan mereka. Nah, jadi memang pelayanan kalau nggak ada dananya juga repot, saudara-saudara ya. Nah, Yesus memberi contoh kepada kita, pelayanannya pun juga ada dananya. Sumbernya dari mana? Ya dari orang-orang itu, saudara ya, yang jadi muridnya Kristus atau yang lain-lain. Nah, lalu Yesus pilihlah bendahara, saudara. Nah, bendahara yang dipilih namanya Yudas Iskariot. Ya, mungkin nanti akan banyak pertanyaan. Kok yang dipilih Yudas Iskariot ya Pak? Kok bukan saya atau saudara atau siapa gitu ya? Kadang murid saya bertanya kepada saya begini, Pak, kok Yudas Iskariot yang dipilih, kok bukan murid yang lain? Gitu ya. Lalu saya jawab, kalau seandainya kamu yang dipilih mau nggak?
ya mau sih Pak, oke jangan-jangan kamu bisa jadi lebih korupsi dari Yudas Iskariot, bisa nggak kira-kira? Dia tertawa saudara ya. Nah, nanti kita akan lihat. Tapi yang jelas Yudas Iskariot itu memang yang lalu saya sudah berikan materi awal-awal ya. Ada kelompok-kelompok partai, saudara masih ingat? Ada Farisi, Saduki, ahli Taurat, imam-imam, tua-tua, lalu ada kelompok Herodion, ada kelompok Eseni, ya masih ingat? Lalu ada lagi kelompok Selot. Nah, Yudas Iskariot ini orang Selot. Nah, orang Selot, kelompok Selot, partai Selot waktu itu, kalau sekarang ya namanya partai apa ya saudara? Oposisi, ya saudara, yang tidak apa ya sedikit-sedikit ada mengkritik, ya menilai atau kalau perlu melawan dan lain sebagainya. Nah, Yudas Iskariot salah satu orang Selot itu. Nah, memang tujuannya ikut Yesus, mau dijadikan murid Yesus, itu kan mereka berpikir, ya Yudas terutama berpikir Yesus jadi raja, ya Mesias yang dijanjikan itu, jadi pembebas, jadi pemimpin. Berarti kalau Yesus jadi pemimpin, pembebas, saudara, maka bisa berperang, ya melawan pemerintahan Roma pada waktu itu. Dan kalau Yesus menang, maka aku jadi salah satu menterinya atau apalah. Nah, Yudas Iskariot pikirannya seperti itu, saudara. Jadi ikut Yesus itu bukan sekedar jadi murid Yesus, saudara, tapi memang secara politis. Ya, kalau Yesus jadi pemimpin, aku jadi menterinya atau wakilnya dan lain sebagainya. Nah, itulah Yudas, saudara. Nah, makanya kita bisa melihat dijadikan menteri keuangan ya, bendahara ya, istilahnya seperti itu. Nah, kenapa saudara dia mau? Karena memang tipe Yudas adalah tipe orang yang tamak. Ya kan? Rakus, penuh dengan penipuan dan dikatakan apa? Sering mencuri uang kas yang dipegangnya. Kalau dia mengatakan tadi ya, saudara, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin? Nah, murid yang lain mungkin berpikir, wah, Yudas Iskariot ini sosial, ya gitu ya, memperhatikan orang miskin. Tapi saudara lihat ayat berikutnya tadi mengatakan apa? Apakah dia memperhatikan nasib orang miskin? Tidak. Ternyata ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi saudara, poin pertama yang kita lihat, kenapa persembahan Yudas Iskariot ditolak, saudara? Karena memang Yudas hidupnya penuh dengan ketidakjujuran. Lalu yang kedua, nah saya beri catatan di situ, tidak pernah lahir baru. Yohanes 13 ayat 25 sampai 27 ya. Coba kita baca. Silakan. Siapa yang mau baca? Yohanes 13 ayat 25 sampai 27 sebelahnya. Yohanes 13 25 sampai 27. Ada yang mau baca? Silakan. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan pasal 27 ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Ya, terima kasih. Jadi, kenapa saya tulis tidak pernah dilahirkan baru? Karena dikatakan kerasukan iblis, saudara. Ya, kerasukan setan. Ya, kita lihat orang-orang yang ada di Alkitab itu ada yang kerasukan setan seperti Maria Magdalena dirasuk 7 setan, 2 orang yang kerasukan setan di Gadara yang tinggalnya di kuburan-kuburan, saudara, itu memang orang-orang yang belum jadi pengikut Kristus ya, saudara, ya belum percaya kepada Kristus, ya bahasa Alkitab belum lahir baru, makanya bisa dirasuk setan. Kalau dalam Perjanjian Lama, Saul itu dikatakan kerasukan iblis juga, sehingga membenci Daud, mau membunuh Daud. 1 Samuel 18 ayat 9, 10. Nah, bandingkan dengan Petrus, Ananias, dan Safira. Nah, Petrus, Ananias, Safira ini orang Kristen, orang pengikut Kristus, saudara. Tapi tidak dikatakan dirasuk, tetapi hanya pikirannya, saudara, dikuasai oleh iblis. Itu Petrus. Karena Yesus mau pergi ke Yerusalem, mau menderita, mati di sana,
Petrus berkata, Matius 16 ayat 21 sampai 23, jangan pergi ke sana, Guru, sambil menarik Yesus ke samping, ya, dan berkata jangan pergi ke sana. Lalu Yesus marah dan berkata apa? Enyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Apa itu yang dipikirkan manusia? Tidak mau menderita bagi Kristus. Nah, saudara-saudara, Petrus diiblis-ibliskan, tapi bukan kerasukan, tapi memang pikirannya. Makanya Yesus menegur dan berkata, engkau memikirkan yang dipikirkan manusia, tidak dipikirkan oleh Allah. Lalu Ananias dan Safira, masih ingat kisah apa ini? Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 4. Ya, mendustai Roh Kudus kan, dikatakan ya Petrus. Nah, karena dia punya pengalaman diiblis-ibliskan Yesus, saudara, ketika Petrus ya diurapi Roh Kudus, ya dipakai pelayanannya, lalu dia tahu Ananias dan Safira jemaat yang kaya raya, tapi tidak jujur. Lalu Petrus menegur balik ya, sama seperti Yesus menegur Petrus nyala iblis. Petrus ganti yang menegur Ananias Safira. Ananias dan Safira, kenapa hatimu dikuasai iblis? Nah, jadi saudara, apa perbedaan dikuasai dan dirasuk? Kalau dirasuk itu artinya dimiliki, dikendalikan seluruhnya oleh si iblis. Tapi kalau hanya dikuasai pikiran dan hati, yaitu tadi bisa diselewengkan sedikit ya saudara, dibelokkan, tapi tidak sampai dirasuk atau dimiliki oleh si iblis itu. Nah, tapi Yudas Iskariot itu benar-benar dimiliki oleh si iblis. Ya, sehingga dikatakan Yudas kerasukan iblis. Nah, kenapa? Karena memang Yudas tidak pernah lahir baru, karena 1 Yohanes 5 dikatakan apa? Orang yang lahir baru itu, saudara, dilindungi dan si jahat tidak bisa menjamahnya. Gitu ya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi orang yang lahir dari Allah, yang lahir baru, hidup benar di hadapan Tuhan, saudara, itu tidak bisa diganggu, bahkan dirasuk oleh si iblis, dimiliki oleh si iblis. Kenapa? Karena dia sudah menjadi milik Tuhan. Ya, kenapa seperti itu? Karena Tuhan yang melindungi, yang memproteksi orang yang percaya itu. Lalu yang ketiga, nah tadi yang sudah saya sebutkan, motivasi ikut Yesus itu karena politis ya. Ya, itu karena uang. Saudara, demi uang menghalalkan segala macam cara. Nggak peduli caranya salah, yang penting dapat uang. Nah, itu model tipe Yudas Iskariot, saudara. Ambisinya ikut memerintah bersama Yesus secara politis. Nah, itulah yang menyebabkan, saudara, persembahannya ditolak oleh Tuhan. Akhirnya Yudas hanya menyesal dan tidak pernah bertobat, saudara. Yudas adalah pribadi yang jahat. Dan akhirnya kita mengatakan dia bunuh diri, dan kita lihat kesimpulannya, kalau pribadinya jahat, apapun yang dilakukannya, persembahannya, pelayanannya, ibadahnya, semuanya ditolak oleh Tuhan. Oke, ini masih berhubungan dengan Yudas. Sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau